Dalam masa pandemi ini, tentu banyak hal yang berubah dan menimbulkan kesusahan bagi banyak orang. Bisa kita saksikan, di sekitar kita banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan. Tetapi, apakah yang sudah kita lakukan untuk mereka? Apakah yang sudah kita berikan? Atau kita merasa tidak mampu untuk memberi sesuatu? Apakah kita juga merasa kekurangan? Marilah kita mulai renungan kita dengan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur boleh kembali memasuki masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat ini. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami dan berkobarkanlah di hati kami rahmat belas kasih-Mu. Dalam rahmat-Mu yang berlimpah, semoga kami senantiasa mengupayakan hidup yang berdaya ubah dan berbuat berkat sehingga kami dapat bersatu padu dalam gerakan belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah menunaikan tugas perutusan mewartakan Injil, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil, dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksalah." Sesudah mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti-roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan.
Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai umat Katolik, kendala apa yang Anda alami selama masa pandemi ini? Cukup sulit ya untuk kita dapat berekspresi seperti sedia kala sebelum masa pandemi. Kita susah untuk berkumpul bersama, untuk melakukan kegiatan rohani pun kita juga mengalami kendala. Apa yang tadinya kita sering berkumpul, berbagi keluh kesah, dengan adanya pandemi menjadi terhambat. Nggak bisa leluasa kita kemanapun, berkumpul dengan siapapun. Mau ketemu orang-orang juga susah, mau mengadakan acara juga susah. Kegiatan-kegiatan di gereja maupun di lingkungan sangat berkurang karena adanya pandemi tersebut. Misa selama pandemi kita dibatasi. Yang tadinya kita bisa duduk bareng sama teman-teman OMK, dengan adanya pandemi dan dibatasi seperti ini, akhirnya menjadi renggang. Bagaimanakah keberlangsungan kegiatan-kegiatan di lingkungan Anda? Ya kalau menurut saya itu kegiatan di lingkungan jelas banyak yang berubah ya. Dulunya yang kita bisa berkumpul di tempat banyak orang, kita dibatasi, kita dibagi-bagi menjadi kelompok kecil, dan itu pun kadang nggak semuanya bisa hadir. Di lingkungan berdoa saja harus dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ya kalau untuk kegiatan di lingkungan saya seperti ini lebih dibatasi ya dalam jumlah orang yang mengikuti kegiatan seperti doa bersama ataupun kegiatan ibadah lingkungan yang lain. Nah, perbedaannya itu sangat signifikan menurut saya, karena misal kita mau kumpul sama teman-teman OMK di lingkungan jadi kayak terbatas atau takut karena kita tidak percaya ke teman-teman kita sendiri apakah dia kena apa enggak gitu. Tentunya ini juga membuat suatu rasa yang kurang menyenangkan, kurang memuaskan buat umat di lingkungan. Bagaimana Anda menyikapi tata cara beribadah yang berubah di dalam masa pandemi ini? Ya tentu saja kita semua merasakan ya, dalam menjalankan ibadah tentu ada yang berbeda. Ada yang via online, tapi juga sekarang ada yang via offline. Kalau untuk yang online ini kita bisa melakukan doa secara bersama-sama secara melalui YouTube ataupun dengan Zoom meeting atau Google Meet, itu juga tidak mengurangi dari esensi doa itu sendiri. Tetapi ada gimana ya, kayak ya tadi kesan-kesannya tuh kayak kurang mantep kalau tidak datang langsung ke gereja. Makanya kayak kita harus mengikuti protokol dulu agar cepat selesai terjadi endemi dan kita bisa offline bersama-sama ke gereja lagi tanpa ada batas-batas jaga jarak lagi gitu. Kalau badan kita memang sehat dan dirasa itu diperbolehkan oleh gereja untuk melakukan ibadah secara offline, ya selagi kita merasa sehat ya kenapa enggak gitu loh. Tapi kalau kembali lagi ketika badan kita kurang fit, daripada nanti menimbulkan penyebaran COVID menjadi lebih banyak, lebih baik kita menahan diri untuk tidak misa offline. Bela rasa seperti apa yang bisa Anda berikan kepada orang-orang yang berkesusahan di dalam masa pandemi ini? Mengenai bela rasa, apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Katolik, yang pertama itu kita terlibat langsung di sosial di lingkungan ataupun di masyarakat. Apa yang kita bisa bantu ya kita lakukan. Tentunya kalau kita mempunyai hal yang lebih, misalkan materi yang lebih, kita bisa membantu secara materi, kita memberikan bantuan logistik misalkan untuk yang terpapar virus corona, atau mungkin juga kita membantu dengan membeli produk dari usaha orang di sekitar kita. Kita memberikan bantuan baik itu secara materi berupa barang maupun secara moral. Kita memberikan dukungan bagi mereka, karena ya memang di masa pandemi ini dukungan moral juga sangat penting, karena mereka akan merasa lebih happy, imun lebih naik, dan lebih cepat untuk sembuh. Bisa lebih mensupport kepada orang yang sedang terkena COVID untuk segera cepat sembuh, tidak mengasingkan jika terkena. Nah ini sangat penting karena kan ada stereotip bahwa
orang yang terkena COVID itu sering diasingkan oleh lingkungan sekitarnya. Maka harus kita rangkul dan kita perhatikan supaya tidak terjadi stereotip seperti itu. Dengan kita tetap merangkul, berteman, ngobrol secara jarak jauh, artinya tidak meninggalkan mereka, itu pasti bisa membahagiakan mereka. Gitu sih. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu Kau utus untuk menjadi penyelamat kami. Tuntunlah kami agar sanggup untuk membangun keluarga dan komunitas kami, saling ngerengkuh, memateni, dan meneguhkan satu sama lain. Semoga hatimu senantiasa berkobar-kobar untuk mengasihi, juga mengobarkan hati kami dalam mengasihi supaya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu, terutama di dalam komunitas lingkungan kami. Demi Yesus Kristus Putra dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian renungan APP Minggu Prapaskah ketiga. Semoga apa yang kita renungkan hari ini dapat menumbuhkan kepekaan dan kesadaran kita untuk berbela rasa kepada siapa saja yang membutuhkan. Terima kasih.